Baru 1 bulan bebas dari penjara akibat kasus pelemparan kotoran ke rumah tetangganya, kini Mas Riah kembali berulah. Mas Riah lagi-lagi mengganggu Wiwi. Kali ini Mas Riah menghalangi para pekerja bangunan yang merenovasi rumah Wiwi. Wiwi merenovasi rumahnya atas bantuan dari pemerintah Kota Sidoarjo. Pulangnya dihadang sama bapak, kiri kanan sama sepeda motornya itu ditaruh ke depannya itu, biar nanti ketenggor mobilnya itu, maksudnya gitu. Terus mau pulang, supirnya bilang sama saya, gimana itu Bu, jalannya saya nggak bisa keluar. Terus akhirnya minta tolong sama adiknya, masih terus. Pokoknya udah motor itu ya habis dituang ke depan lu, menghadap ke setirnya dihadapkan ke barat. Terus gitu terus nanti dimasukkan kalau sudah kulit-kulit tukang-tukang itu sudah selesai jam 4 itu baru nanti habis maghrib dimasukkan lagi. Gitu terus sama ngomel-ngomel. Mas Riah seakan tak jera, padahal ia sudah sempat mendekam di penjara selama 1 bulan pasca dilaporkan Wiwi karena melempar tinja ke rumah tetangganya itu. Korban Wiwi yang merasa dirugikan atas perlakuan Mas Riah menggugat pelaku dengan tuntutan 1 miliar rupiah. Dan hingga kini, proses tuntutan Wiwi terhadap Mas Riah masih berlangsung di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Kasus intimidasi ini sudah dirasakan oleh Wiwik sejak tahun 2017 setelah Wiwik membeli lahan bangunan yang dijual oleh kerabat Mas Riah. Di tahun yang sama, mediasi sempat dilakukan, namun Mas Riah masih saja melempar kotoran ke pintu masuk rumah Wiwik hingga tahun 2023. Mei 2023, Wiwik kembali melaporkan Mas Riah dengan bukti CCTV. Pengadilan Negeri Sidoarjo lalu memvonis Mas Riah bersalah dan ditahan selama 1 bulan. Peristiwa yang menimpa Wiwik bukanlah satu-satunya kasus arogansi yang dilakukan sepihak terhadap bangunan milik orang lain. Berikut beberapa kasus arogansi yang dilakukan sepihak terhadap bangunan milik orang lain. Pagar seng tinggi ini dipasang tepat di pintu masuk dan keluar. 10 rumah warga di perumahan Green Village, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tembok pembatas dengan ketinggian mencapai 3 meter juga dibangun tepat di depan 10 rumah warga terdampak. Hal ini dilakukan pemilik lahan lantaran pengembang diduga menyerobot lahan untuk dijadikan perumahan. Warga baru mengetahui hal ini setelah beberapa tahun menempati perumahan. Kasus ini tengah ditangani pemerintah Kota Bekasi, namun pihak pengembang sulit untuk ditemui. Hingga saat ini, warga diimbau untuk mengumpulkan dokumen pembelian rumah agar dapat diverifikasi sebagai bahan investigasi Pemkot terkait hilangnya akses jalan 10 rumah warga. Masih dari wilayah Bekasi, Jawa Barat, warga Jalan Raya Jatiwaringin RT 03 RW 04 Pondok Gede, Kota Bekasi harus melewati saluran air jika ingin keluar masuk rumah. Ini terjadi setelah sebuah hotel berdiri di sekeliling rumah warga dan menutup akses masuk ke rumah. Menurut warga, dahulu pemilik tanah mewakafkan tanah ini untuk dijadikan jalan. Namun belakangan, jalan yang menjadi akses warga menuju rumah dijual oleh pemiliknya dan kini menjadi hotel. Pihak hotel pernah melakukan mediasi untuk membeli lahan milik warga yang terdampak penutupan akses jalan. Namun, dari 3 warga, 2 pemilik rumah menolak tawaran pihak hotel karena harga yang dinilai terlalu rendah. Kini, kedua pemilik bangunan tidak lagi menempati rumahnya karena sudah tidak layak huni. Di Ponorogo, Jawa Timur, 13 warga menjadi korban penutupan akses jalan utama di RT 01 RW 07, Kelurahan Bangunsari, Ponorogo. Penutupan akses jalan ini dilakukan oleh pemilik lahan karena merasa dikucilkan dan kerap mendapat perlakuan tidak menyenangkan oleh warga.
Akibatnya, 13 warga harus memutar ke jalur lain yang lebih jauh dengan berjalan kaki apabila akan ke jalan besar. Sempit, Upaya mediasi antara pemilik tanah dan warga pernah dilakukan, namun tidak menemukan titik terang. Apalagi hasil putusan pengadilan dari 2 kali gugatan yang diajukan warga menyatakan jalan tersebut sah atas nama pemilik tanah. Di Tulungagung, Jawa Timur, tembok setinggi 2,5 meter berdiri kokoh menutup akses jalan keluar rumah keluarga Haryono. Peristiwa ini terjadi akibat adanya konflik 2 tetangga yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Akibat upaya penembokan ini, 4 anggota keluarga Haryono terisolasi selama 10 jam. Keluarga Rianto nekat menembok lantaran kerap dituduh menyerobot lahan. Konflik antara kedua keluarga ini sudah berlangsung lebih dari 3 tahun. Setelah dimediasi polisi, keluarga Rianto bersedia membuka sebagian tembok untuk akses jalan.